Halo teman-teman, gue sekarang lagi di acaranya AMD. Jadi mereka lagi kayak mau launching produk Ryzen 7000 series laptopnya mereka. Jadi harusnya 7040HS Phoenix dan juga 7045HX Dragon Range harusnya. Jadi kita lihat aja dalam mereka punya apa. Ini laptop demo gue nanti, yaitu ROG Flow X13 yang 2023. Oke, jadi ceritanya gue udah berapa hari main-main sejak demo kemarin gitu ya sama laptop ini ROG Flow X13 yang di dalamnya ada prosesor Ryzen 9 7940HS. Yuk kita lihat beberapa poin yang bisa di-highlight dari prosesor baru ini. Oke deh, kita lihat CPU Z dulu kali ya. Ini Ryzen 9 7940HS yang berarti ini adalah APU Phoenix yang flagship. Di situ dia pakai fabrikasi 4 nanometer, jumlah core-nya masih 8 core 16 thread ya ini. Beda sama Dragon Range yang bisa up to 16 gitu, 16 core 32 thread. Di sini clock-nya untuk single core maksimum di kisaran 5,2 GHz, sedangkan untuk all core clock itu ada di kisaran 4,5 sampai 4,6 tergantung load sih ini ya. Gitu. Dan kemudian ada satu special unit lagi di sini bernama Ryzen AI Unit. Nah, Ryzen AI Unit ini ya istilahnya belum banyak demonya sih sebenarnya buat ini, tapi istilahnya konsepnya di sini adalah low power accelerator buat membantu berbagai perhitungan AI buat meng-offload itu dari CPU supaya bisa dijalankan dengan efisien. Jadi powernya rendah istilahnya kayak gitu. Dan juga di sini teman-teman bisa lihat bahwa 7940HS ini memiliki IGP yang powerful. Kita bisa lihat di sini bahwa dia menggunakan AMD Radeon 780M. Ini adalah IGP dengan arsitektur RDNA 3. Jadi ini arsitekturnya sama kayak yang dimiliki 79XTX gitu ya. Dia cuma punya ya kisaran 12 compute unit sebenarnya, tapi harusnya lebih powerful daripada generasi-generasi sebelumnya. Plus juga ya laptop ini kebetulan si ROG Flow ini dikasih LPDDR5 6400 yang harusnya bisa kasih bandwidth lumayan gede. Gue nggak tahu kenapa CPU Z-nya tuh masih deteksinya agak ngaco buat LPDDR5, tapi intinya tuh LPDDR5 6400 ya. Oke lah, kita mulai berbagai sesi testing kita di sini. Anyway, ini bukan review laptopnya teman-teman, tapi ini lebih ke arah hands-on CPU si Ryzen 9 7940HS-nya gitu kan. Dan highlightnya mungkin di sini lebih banyak ke lihat power efficiency dan lain-lain. Kita bisa lihat di sini, kita jalan Cinebench 15 misalnya, kita bisa lihat bahwa prosesor 7940HS ini punya skor yang lumayan ya, sekitar 2600-an di Cinebench 15. Kebetulan gue punya datanya Ryzen 9 6900HS itu yang RAM brand generasi sebelumnya, dan itu ada di kisaran 2100-an gitu ya, bisa lebih bisa kurang gitu tergantung power yang bisa dikasih ke prosesornya. Tapi kita bisa lihat bahwa 7940HS yang menunjukkan peningkatan performance yang cukup signifikan di sini karena mereka berdua juga ditaruh di kelas daya yang mirip-mirip. Oke, dan yang juga jadi highlight di sini adalah adanya ROG Armoury Crate. Ini adalah performance control dan performance mode untuk laptopnya gitu. Jadi kita bisa lihat di situ ada performance yang default gitu kan, ada silent, ada turbo, ada manual. Itu nanti akan mempengaruhi istilahnya karakter daya dan juga noise dari si laptopnya. Kita juga bisa lihat di sini ada GPU control, di situ ada hybrid yang switching kayak biasa. Kita mau bikin discrete juga bisa, cuman istilahnya discrete GPU only, atau mau IGP only juga bisa. Ini yang gue seneng banget karena gue hampir pasti akan menggunakan mode IGP only ini kali ini untuk juga eksplorasi si IGP dari Radeon 780M-nya. Oke, berikutnya mari kita lihat testing sedikit Cinebench R23 di sini. Gua akan coba di berbagai performance mode ya, dan kita bisa lihat tabelnya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat yang turbo ya jelas paling tinggi di situ hampir 17.000 skornya. Kemudian performance saat dia plug in itu sekitar 16 ribuan. Nah, silent itu kelas 15 ribuan something. Yang teman-teman perlu lihat lebih jauh di sini adalah saat kita on battery itu ya, battery performance dan battery silent, itu perbedaan performance-nya nggak beda jauh sama plug-in. Jadi ini salah satu contoh
di mana AMD mau menunjukkan bahwa prosesor mereka segitunya power efficient, sehingga di kelas ini mereka bisa menawarkan performance yang saat plug-in dan saat performance on battery yang mirip sekali gitu, hampir sama istilahnya. Jadi performance saat dicolok sama dicabut gitu ya, istilahnya konsisten performance-nya. Sip, kita masuk ke bagian performance consistency gitu ya. Di Cinebench gitu kita bisa jalan 10 menit di sini, dan di berbagai performance mode ini kita bisa lihat bahwa performance-nya konsisten ya. Jadi performance yang saat dia single run sama performance yang saat dia jalan 10 menit itu mirip, dan juga saat dia masih jalan on battery itu performance-nya juga masih sama-sama mirip. Jadi cukup luar biasa di sini. Baik, selanjutnya IGP gitu ya, gue coba 3D Mark kayak biasa gitu. Nah, ini kita coba jalan 3D Mark Fire Strike, dan saat kita coba di berbagai mode, ini kita bisa lihat berbagai modenya ini masih punya performance yang mirip gitu, dan hampir 8000 Versa Graphics ya, berarti itu kencang sekali itu. Oke, ini buat bercandaan aja, IGP-nya tuh masih jalan 3D Mark Port Royal loh, itu kan berarti ray tracing gitu ya, jadi IGP-nya punya kemampuan ray tracing di sini. Walaupun gue nggak tahu di skor segini seberapa berguna itu ray tracing buat gaming gitu ya. Oke, lanjut tes IGP ya. Ini gue coba jalan Genshin Impact. Ini harusnya 1080p medium FSR 2. Kemudian kita cabut itu powernya. Dan saat kita cabut powernya, kita bisa lihat frame rate-nya nggak segitunya jauh beda ya. Jadi masih konsisten. Ini juga kita coba jalan Cyberpunk sebentar. Kita cabut powernya. Dan frame rate-nya juga nggak jauh beda di sana. Oke, ini gue mencoba untuk tes thermal. Jadi kita istilahnya Cinebench R23 30 menit gitu ya. Itu yang di tengah sih kelihatan emang panas keyboardnya. Untungnya itu bukan bagian yang mungkin akan kita sentuh sering sih ya. Jadi di sebelah kiri itu bagian palmnya lumayan adem. Jadi yang panas itu cuma di tengah. Itu sebenarnya bukan di keyboard, itu di body sebetulnya. Di body bagian tengah. Oke deh, kayaknya udah kelar tesnya. Oke, jadi tadi kita udah lihat beberapa hasilnya kayak teaser sih, sebetulnya datanya masih pendek sekali dari kemampuan Ryzen 7 9040HS ini gitu ya. Jadi kita bisa lihat tadi kita dapat CPU performance increase ya karena dia pakai Zen 4 gitu ya. Tapi highlight paling gedenya adalah performance on battery-nya kelihatan konsisten sekali. Jadi istilahnya saat plug-in power sama saat baterainya dicabut itu performance-nya bisa nggak beda gitu. Jadi istilahnya dan ini akan membuat prosesornya kayak cocok untuk ditaruh di laptop-laptop kecil kali ya kayak ini yang bisa dijadiin tablet gitu kan. Nah, terus udah kayak gitu, ini juga bagusnya nanti misalnya kalau ditaruh di laptop gaming yang berarti kan CPU sama GPU-nya tuh harus istilahnya kayak ngebagi power kan, kapan harus GPU, kapan harus CPU-nya. Istilahnya pas waktu CPU-nya sekarang di-restrict powernya sekalipun performance-nya bisa nggak turun jauh. Istilahnya kayak gitu ya. Harapannya kayak gitu, harus dites lagi sih. Dan tentunya walaupun tadi belum bisa dites banget itu ada istilahnya kayak dedicated AI untuk future workload. Gue sangat ingin menguji ini sih sejauh mana dia bisa ngebantu gitu kan. Jadi kurang lebih begitu aja istilahnya kayak preview dari 7940HS kali ini. Kalau ada yang mau ditanyain lagi atau teman-teman misalnya pengen tahu apa lagi dari ROG Flow X13 yang 2023 ini, tanyain aja di komen. Semoga yang tadi berguna. Gue Alfa, sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye.